Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Baik, untuk pertemuan hari ini, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Oke, silakan Fajar, dipimpin doanya. Alhamdulillah, terima kasih Nak Fajar sudah memimpin doa untuk kita bersama. Semoga pembelajaran kita pada hari ini lancar dan dimudahkan ya. Amin. Nah, jangan lupa mengisi absen yang ada di Google Classroom. Akan saya share di video conference ini. Linknya saya kirim di chat ya. Faridudin gimana, sehat? Baru hadir nih, harus kita cek dulu kesehatannya nih. Sehat Farid? Al-Kafi sehat? Satu tempat sama si Farid. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pengaplikasian prinsip-prinsip animasi. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk tahap pada proses produksi animasi. Dan ini materinya sudah saya bagi di Google Classroom, sudah dilihat ya? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Saya akan share video dulu. Mohon diperhatikan videonya. Nampak? Oke, saya play ya. Fajar sering nonton yang mana dari 5 film kartun tuh? Doraemon ya. Zara? Doraemon. Video yang saya tampilkan tadi itu adalah animasi 2D yang sudah melewati tahap produksi animasi. Membuat animasi itu tidak hanya klik siap. Salah. Membuat animasi itu sama seperti kalian memasak di rumah. Pernah masak, Fajar? Indomie. Jadi kalau saya rasa paling mentok-mentok itu masak Indomie, walaupun nggak masak pakai kompor, masak pakai air panas, jadi juga ya paling mentok lah itu. Yang intinya apa? Memasak itu perlu proses ya kan, untuk mendapatkan hasil. Nah, sama dengan produksi animasi, kita memerlukan proses untuk mendapatkan hasil. Muncul presentasinya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produksi animasi pada tahap pra-produksi animasi. Nah, kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini adalah untuk pengetahuannya menjelaskan teknik produksi animasi seperti apa dan membuat produk animasi 2D pada tahap pra-produksi animasi. Ya. Tujuan pembelajaran kita untuk materi ini ya. Nah, tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan teknik produksi animasi 2 dimensi secara tepat. Dan untuk keterampilan nanti kita akan membuat produk animasi. Nah, materi untuk pertemuan kali ini adalah teknik produksi animasi. Apa itu teknik produksi animasi? Teknik produksi animasi adalah cara atau langkah yang digunakan untuk memproduksi suatu animasi. Jadi teknik produksi animasi 2D terdiri atas dua tadi ya. Yang pertama teknik konvensional, dan kedua adalah teknik digital. Nah, bagaimana proses pembuatan film animasi menggunakan teknik animasi? Cara pembuatan film animasi yang menggunakan dua teknik yang tadi ya. Kedua-dua teknik ini pada dasarnya tahapan-tahapan penyelesaiannya itu tetap 3. Yang pertama adalah tahap praproduksi atau pre-production, tahap yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, terima kasih Wandari, mantap. Ini udah ingatnya kuat. Jadi ada 3 tahap, tahap praproduksi, betul tadi, tahap produksi, sama ketiga adalah tahap pasca produksi. Nah, harusnya yang sudah membaca di Google Classroom itu sudah paham nih. Teknik konvensional atau seluloid ini adalah teknik manual ya. Nah, pada teknik ini praproduksinya itu mencakup pertama ide, teknik digital atau menggunakan komputer. Nah, pada tahap ini untuk praproduksinya sama dengan yang manual. Terus yang membedakan di mana? Di produksinya ya.
produksi di bagian scanning, coloring, ya. Dan untuk post production yang membedakan adalah di final outputnya, ya. Bisa dipahami ya, teknik konvensional dan teknik digital. Perbedaannya ada di produksi dan di post production. Nah, pada tahap pre-produksi atau tahap praproduksi, ya, ada beberapa proses yang saya tunjukkan tadi pada tahap praproduksi. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah ide. Oke, baik, bagus, ide. Apa itu ide? Nah, ide ini adalah akar dari animasi yang akan kita. Tahap kedua yaitu tahap cerita atau skenario. Oke. Skenario harus meliputi 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H ini dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Cakupan yang ada dalam sebuah skenario. Nah, yang pertama adalah Wu. Wu itu siapa? Maksud siapa di sini adalah siapa saja karakter yang ada dalam cerita yang kita buat. Yang kedua adalah when. When itu adalah kapan terjadinya cerita. Untuk where adalah di mana lokasi kejadiannya. W berikutnya adalah mengapa terjadi cerita tersebut. How. Bagaimana menyelesaikan cerita yang sudah kita buat. Dari yang sudah saya paparkan skenario ini, ada yang kurang tidak kira-kira tentang skenario? What? Baik, mantap. Reza sama Wulandari. Jadi memang sengaja saya kurangkan 1 poin ya. 1 poin saya kurangkan. Poin yang mana? Poin 5W plus 1H. W-nya baru 4 ya. Harusnya ada 1 lagi yaitu what. Terselip di 2. Ada kan? Jadi ini sengaja saya memang tidak saya tampilkan di awal. Saya ingin melihat respon kalian sudah membaca materi yang saya bagi belum. Kalau kalian sudah membaca, saya yakin kalian tahu ada yang kurang dari yang saya paparkan sekarang. Nah, W itu adalah W1 lagi adalah what ya, di posisi 2. What itu apa yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita. Ini contoh skenario. Yang ketiga adalah tahap praproduksi. Yang ketiga adalah desain atau sketsa. Apa itu desain atau sketsa? Desain atau sketsa adalah sketsa awal atau coret-coretan awal bentuk dari karakter, properti, atau kostum atau apapun yang berbentuk coretan-coretan kasar. Itu disebut desain. Ya, ini contoh desain. Oke, kita lanjutkan. Rancang desain karakter dari skenario di bawah ini. Saya ingin kalian, Harvey, tidur. Saya memantau kalian. Saya ini mengajar, mata video kalian ada di bawah semua. Ya, jadi saya pantau. Oke, tolong diperhatikan. Rancang desain karakter dari skenario di bawah ini. Tugas sekarang, siapkan pulpen, pensil, atau apapun yang bisa kalian oret-oret untuk kalian buat sketsa. Udah? Oke, coba tunjukkan mana alat tulis kalian. Scene pertama apa? Suatu hari ada ayam, dia ingin dirinya berlari kencang ya. Jadi ada karakter apa? Di scene pertama ada karakter apa? Ayam. Ayam yang sama apa ayam yang berbeda nih? Scene 1 sama scene 2. Ayam sama, berarti kita anggap sudah kita tulis ayam, berarti tambah kelinci ya. Berarti sudah ada dua karakter ya. Jadi saya mau kalian mendesain 1 karakter, yaitu karakter ayam. Sekarang dari segi ayamnya ada ayam sama kelinci kok. Ya, dua-duanya ya. Siapa lagi? Yang dari
Yang udah Rizky, Fajar, Wulandari, Al-Kusyairi, Ratu Wulandari. Siapa lagi? Siti. Siti ayamnya banyak makan tuh. Siti. Mana lagi? Tarisa. Tarisa itu ayamnya kok mirip bebek. Terakhir adalah storyboard. Nah, storyboard adalah gabungan dari sketsa yang kita buat dalam satu frame, ya. Dalam satu frame, tahu kan? Dalam satu layar itu storyboard mencakup adegan-adegan utama yang akan kita pada alur kita akan kita buat. Nah, oke. Ini contoh storyboard ya. Terus ini contoh storyboard yang menggunakan 3 kolom. Di sini ada scene, sequence, board, durasi, dan naskah. Oke, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke, baik. Kerja kelompoknya sudah dimulai dari minggu ini. Kalian bagi satu kelompok 4 orang. Kan ada ide, skenario, sketsa, sama storyboard. Nah, 4 orang itu maksudnya boleh mengerjakan semua, boleh nanti dibagi, silakan saja. Oke, silakan Wulandari coba menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Kesimpulan yang kamu dapatkan lah. Yep. Oke, terima kasih banyak Wulandari atas kesimpulannya. Tunggu dulu. Jadi jangan lupa mengerjakan tugas ya di Google Classroom ya. Tugasnya saya share di Google Classroom. Ada LKPD. LKPD berarti diselesaikan secara kelompok ya. Nah, nih. Jadi LKPD dikerjakan secara kelompok ini. Sedangkan yang evaluasi ini adalah kuis. Nih, evaluasi kuis nanti anak-anak kerjakan masing-masing tugasnya. Ini berupa kuis di Google Form ya, yang evaluasi. Sedangkan yang LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Bisa dipahami ya? Nanti tugasnya upload di bagian ini, bagian tahap 5. Paham ya? Oke, kalau tidak ada lagi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tahap produksi animasi, yaitu lanjutan dari tahap praproduksi ini. Terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.